Di ruang penyakit dalam sebuah rumah sakit yang sudah menerapkan model praktik keperawatan profesional, akan dilakukan ronde keperawatan. Tahap praronde keperawat. Sebelum ketua tim memberikan tugas kepada perawat asosiat, ketua tim menemui pasien terlebih dahulu untuk memberikan informed consent. Assalamualaikum Pak. Bu, permisi. Waalaikumsalam, Sus. Bagaimana keadaannya Pak? Ya, saya masih sakit, Sus. Cuma dari semalam itu saya masih tidur. Oh begitu ya. Ada juga nggak mau makan Sus. Kenapa tidak mau makan Pak? Kan biar cepat sembuh. Ya, maka Sus saya sudah saya makan terus. Jadi begini Pak, Bu, di sini saya ingin meminta persetujuan. Persetujuan apa ya Sus? Jadi di sini saya akan menjadikan Bapak Arda sebagai pasien dalam ronde keperawatan. Nah, ronde keperawatan itu apa? Jadi ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien dan pihak keluarga diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah pasien. Dan saya sebagaimana, Sus. Bapak Arda tidak harus bagaimana-bagaimana. Bapak hanya perlu mempersetujuinya dan insya Allah masalah Bapak akan teratasi. Benar begitu Sus? Benar Bu? Baik, Sus. Mungkin saya sepertinya setuju. Jika Bapak dan Ibu setuju, ini bisa tanda tangan di surat ini ya. Baik, untuk pihak keluarga bisa tanda tangan di sini. Baik, disetujui ya Pak, Bu. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali untuk menjelaskan kontraknya ya Pak, Bu. Ya, Sus, terima kasih. Baik, sama-sama. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian ketua tim menuju ke ruang perawat untuk memberikan tugas kepada perawat asosiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, saya cerita ya, Ibu. Seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap praronde keperawatan. Nah, di mana untuk pasien yang akan kita pilih yaitu Bapak Arda. Emangnya Bapak Arda memiliki penyakit apa ya? Bapak Arda ini memiliki penyakit gagal jantung dan setahu saya beliau ini juga mempunyai harga diri yang rendah karena sudah berumur 40 tahun beliau belum menikah. Kasihan sekali ya Bu. Jadi bagaimana ya Bu? Nah kalau begitu Pak Salma dimohon untuk melanjutkan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita Bapak Arda ya. Baik Ibu, saya akan mengkaji terkait apa yang dikatakan. Kemudian perawat asosiat melakukan pengkajian kepada pasien. Permisi, selamat pagi. Benar Bapak Arda? Ya, Sus. Bagaimana Pak keadaannya? Dan saya masih belum berubah, Sus. Dan saya masih sakit juga. Masa saya itu Oh baik. Di sini saya akan melakukan pengkajian. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui masalah apa yang ada di dalam diri Bapak. Apakah Bapak bersedia? bersedia, Sus. Baik. Di sini saya akan mengecek beberapa tanda-tanda vital di tubuh Bapak ya Pak. Mohon izin ya Bu untuk memeriksa pasien. Perawat asosiat pun melakukan pengkajian kepada Tuan Arda. Ternyata didapatkan hasil bahwa Tuan Arda mengalami nyeri pada dada, gangguan sulit tidur, susah makan, dan mengalami gangguan konsep diri, yaitu gangguan citra tubuh dan harga diri yang rendah. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian perawat asosiat melaporkan hasil pengkajiannya kepada ketua tim.
Silakan duduk perawat Salma. Baik, Bu. Bu, tadi yang sudah saya lakukan, Bagaimana hasilnya? ternyata banyak sekali Bu masalah pada pasien. Pasien mengalami nyeri dada, gangguan tidur, susah makan, dan gangguan konsep diri Bu. Baik, pengkajian sudah dilakukan. Kita harus mengetahui juga lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita lakukan validasi data langsung ke pasiennya saja ya. Baik, Bu. Kepala tim dan perawat asosiat melakukan validasi data kepada pasien. Setelah selesai melakukan validasi data, ketua tim melakukan kontrak waktu esok hari untuk ronde keperawatan selanjutnya. Permisi Ibu, permisi Bapak. Iya, Bu. Bagaimana Bapak keadaannya hari ini? Saya tidak ada perubahan dari kemarin, masih sama aja. Dada saya itu masih sakit juga. Saya kembali saat tidur selama. Terus saya masih belum bisa makan karena saya makan itu kurang terlalu enak, terus keluar lagi terus. Baik, di sini kami akan memvalidasi lagi ya data-data Bapak, apa yang Bapak perlukan akan kami tulis. Apalagi yang dikeluhkan Pak, apakah ada? Mungkin saya masih lemes banget itu untuk melakukan aktivitas. Baik, kalau begitu untuk ronde keperawatan akan kami lanjutkan ya Pak sampai besok. Terima kasih Bapak Arda dan Ibu Nurwati atas kerjasamanya. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Saya harap Bapak tetap kooperatif ya Pak. Baik, Sus. Kita ketemu lagi besok untuk melakukan ronde keperawatan. Kalau Baik. begitu saya dan perawat sama permisi terlebih dahulu ya Pak. Iya, Sus. Terima kasih ya, Sus. Terima kasih. Permisi. Iya. Keesokan harinya, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde tersebut dihadiri oleh ketua tim atau perawat primer serta perawat asosiat untuk berdiskusi. Baik, Suster Salma, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk tahap ronde keperawatan yang selanjutnya sebagaimana yang sudah kita kontrak kemarin ya, di mana pasien yang kita pilih ini adalah Bapak Arda. Nah, Bapak Arda itu terdiagnosis penyakit gagal jantung. Nah, setelah dilakukan pengkajian lanjut kemarin oleh Suster Salma, di sini Anda menuliskan data didapat bahwa pasien ini mengalami nyeri pada di dada, susah tidur, tidak mau makan, dan mengalami gangguan konsep diri. Gangguan konsep diri seperti apa ya, Bu? Jadi Bapak Arda ini mengalami gangguan citra tubuh karena dia merasa tubuhnya itu mungkin tidak merasa berguna. Jadi pasien itu sakit-sakitan sudah sejak lama. Jadi dia tidak bisa bekerja. Dan juga sekarang umurnya tuh sudah 40 tahun tapi belum juga menikah. Mungkin pasien merasa minder atau bagaimana. Jadi dia akan mengalami harga diri yang rendah juga. Nah, sebelum kita melakukan validasi data yang lebih lanjut, apakah Suster Salma ada pertanyaan? Tidak sih, Bu. Cukup. Baik, oke, baik, kita langsung melakukan validasi data pasiennya saja ya. Baik, Ibu. Perawat Salma, kan kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien dari kemarin. Nah, untuk selanjutnya apakah Anda mempunyai usul? Menurut saya kita harus melakukan ini sih, Bu, tindakan ronsen terlebih dahulu pada pasien. Benar juga, itu untuk mengetahui keadaan jantung pasien. Namun apa perlu untuk dilakukan cangkok jantung ya? Saya belum bisa memastikan sih, Bu. Kita lihat dulu dari hasilnya mungkin ya. Baik, mungkin untuk masalah gangguan konsep diri pasien dan keadaan harga diri yang rendah, kita harus mendiskusikan kepada keluarga pasien terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Menurut saya juga itu perlu sih untuk pasien. Baik. Setelah setengah diskusi pada ronde keperawatan berjalan, kemudian keluarga pasien diminta untuk masuk ke ruang perawat
dan diikutsertakan dalam diskusi ronde keperawatan. Perawat primer atau ketua tim, perawat asosiat, dan keluarga pasien pun berdiskusi. Pemecahan masalah pun telah ditemukan. Akhirnya, keluarga klien diajak untuk berdiskusi mengenai masalah gangguan konsep diri klien. Keluarga diberi pengarahan bagaimana cara meningkatkan harga diri klien. Setelah dilakukan diskusi dengan klien, tugas didelegasikan kepada perawat asosiat. Baik Perawat Salma, tadi kita sudah melakukan diskusi oleh keluarga pasien. Jadi Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan? Sudah Ibu. Oke, bagus. Kalau begitu, silakan nanti Anda melanjutkan tugas yang harus Anda lakukan ya dan diselesaikan. Baik Bu. Oke. Untuk ronde keperawatan kita kali ini selesai sampai di sini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semuanya bagus. Semoga pasien kita untuk masalahnya dapat teratasi. Baik Bu. Akhirnya, ronde keperawatan pun telah selesai dilakukan. Perawat asosiat mulai menjalankan tugasnya. Sekian, terima kasih.